Jalan Winonggabus, Kabupaten Pati, hingga kini kondisinya masih rusak parah. Hal ini dapat mengganggu arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebab, jalan ini juga merupakan jalan alternatif penghubung antar kabupaten, yaitu Pati dan Rembang. Sejumlah lubang besar menganga di jalan ini sehingga membahayakan para pengendara. Selama ini, kerusakan jalan hanya ditambal dengan material yang tidak bertahan lama. Belum dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan permanen. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Salah satunya adalah Nurholik, seorang pengendara sepeda motor. Dia menyebut, risiko di jalan meningkat ketika musim penghujan seperti saat ini. Sebab jika terjadi hujan, lubang-lubang jalan akan tergenang air sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan jika ada kendaraan yang terperosok ke lubang jalan. Bupati Pati Sudewo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi dan realokasi APBD 2025 untuk berkonsentrasi melakukan penanganan infrastruktur jalan. Dia menyadari bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati saat ini banyak yang rusak parah dan tersebar di tiap kecamatan. Karena itu menurutnya penanganan tidak bisa ditunda-tunda dan harus dilakukan secara serius. Pak, tanggapannya tentang jalan rusak ini, Pak? Wah, parah ini Pak, jalan penghubung antara kecamatan Gabus sama Winong ini rusak parah dan ibarat seperti apa wisata baru, wisata Jeglogan Sewu. Sebetulnya ini kan jalan kabupaten ya, penghubung antar kecamatan dari kecamatan Gabus ke kecamatan Winong. Ini juga penghubung antar kabupaten juga sebagai jalan alternatif. Alternatif misalkan dari Pantura itu ada semacam kemacetan atau apa, banyak bis-bis ataupun kendaraan-kendaraan besar yang mereka ambil alternatif dari Rembang maupun dari Surabaya yang mau ke Semarang lewat jalur ini. Ini alternatif jika Pantura itu macet gitu. Selain itu juga ini penghubung antar kabupaten juga, selain Rembang juga penghubung ke Kabupaten Blora juga ini. Apalagi kalau ini musim penghujan, jalan ini memang betul-betul sangat mengganggu sekali perjalanan. Karena kalau penghujan otomatis ini jalan lubangnya itu tidak kelihatan karena tertutup air sehingga banyak pengendara atau pengguna jalan yang mereka terjebak kemacetan itu dan juga banyak terjadi korban. Apalagi kalau malam itu tidak ada penerangannya juga rawan juga terjadi kecelakaan gitu ini. Harapan mudah-mudahan dari Bapak Bupati ataupun yang instansi yang berwenang segera menindaklanjuti ini agar masyarakat pengguna jalan ini, pengguna lalu lintas ini bisa kembali nyaman memanfaatkan jalur yang ada ini gitu. Apalagi itu menjelang Lebaran banyak dari warga-warga yang berlalu lalang ini sangat diharapkan untuk kemulusan jalannya yang nantinya akan mempermudah jalannya lalu lintas dan juga mengenakkan perjalanan gitu. Kami melakukan efisiensi dan realokasi yang kami konsentrasikan untuk penanganan infrastruktur jalan. Karena kondisi infrastruktur jalan dalam jumlah yang banyak, meluas di tiap kecamatan, itu kondisinya rusak berat. Tidak mungkin bisa kita tunda dan tidak mungkin dengan penanganan yang ringan. Ini ibarat orang sakit, kondisinya sudah kritis, kronis, tidak mungkin akan bisa sembuh dengan obat generik. Mesti harus rawat inap, harus dengan penanganan ekstra, dengan dokter spesialis, ibaratnya seperti itu. Maka infrastruktur jalan yang rusak parah itu saya tangani secara langsung, secara tuntas, tidak tambal sulam, tetapi tuntas.
Kalau memang itu bisa dengan rigid, dengan hot mix, saya hot mix. Kalau harus dengan rigid beton, dengan rigid beton. Ini mulai kapan untuk pembangunan jalan? Ya ini kan anggaran sudah disahkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyerapan anggaran, penggunaan anggaran, mengimplementasikan dari semua kegiatan yang dalam APBD ini. Kita rencanakan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, ini sudah selesai. Itu jalan berapa Pak anggaran? Apa? Jalan berapa anggaran? Sekitar 330 miliar.